Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, berkat nikmat dan karunia-Nya, berkat inayahnya, mudah-mudahan yang hadir diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan yang hadir dibukakan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir orang tuanya diberikan umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Tidak terasa bagi kita sudah berada di bulan Rajab yang Nabi selalu meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban balighna Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur semua yang hadir malam hari ini. Selawat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Baiklah, kita akan mendengarkan lanjutan pelajaran yang akan disampaikan oleh Habib Alwi bin Zain Al-Habsyi, falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini, istiqamah di dalam menjunjung tinggi nama Allah Subhanahu wa taala, memuji kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan kembali daripada nasihat-nasihat Imam Ghazali kepada kita, yang mana beliau menasihati kita di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, yang masih menasihati kita tentang lisan-lisan yang mana kita harus menjaga darinya. Yang keenam, beliau mengatakan lisan kita dijaga dari al-la'an, yaitu mencelah, melaknat. Fa iyyaka an tal'an syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainih. Kata Imam Ghazali, hati-hati jangan sampai kita melaknat sesuatu daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik haiwan ataupun makanan, apalagi manusia, bi'ainihi, secara zatnya, secara zatnya. Au taqta syahadataka ala ahadin min ahlil qibla bisyirkin au kufrin au nifaq. Jadi ini lagi penyakit yang Imam Ghazali katakan. Atau kalian memutuskan, atau kalian mencap, mengatakan kepada seseorang bahwasanya dia itu kufur, dia itu syirik, atau dia itu munafik. Ini dengan gampangnya mengatakan, oh ente ini kufur, oh ente syirik, fulan munafik, fulan kafir. Dengan gampangnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ihdahuma. Barang siapa berkata kepada saudaranya wahai kafir, salah satu dari keduanya telah kafir. Salah satu. Imma kalau dia betulan kafir, ya sudah, berarti jujur. Kalau tidak, berarti yang mengatakan kafir. Karena kita sudah mengkafirkan orang muslim, berarti kita kafir. Jadi bahaya dengan gampang mensyirikkan, dengan gampang memunafikkan atau mengkafirkan seseorang. Fa innal muttali' ala sarair huwa Allah. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya yang mengetahui sarair, apa yang ada di dalam diri seseorang, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tadkhul bainal ibad wa bainallah azza wa jalla. Jangan kita masuk urusannya Allah dengan hambanya. Urusannya kita menghukumi seseorang sesuai zahirnya. Adapun niat, adapun hati, adapun yang tidak kita ketahui, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ikut campur di situ. Jangan kita ikut campur. Oh, kau itu tidak, kau itu riya, kau itu munafik, kau itu syirik, kau itu kafir. Sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit munafik. Ini penyakit di akhir zaman. Dengan gampangnya kita kafir, munafik, syirik. Jadi kata Imam Ghazali, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Kalau dia melakukan perbuatan yang memang diharamkan, atau yang ulama mengatakan itu perbuatan
menjerumuskan seseorang ke dalam kafir, bilang itu perbuatan-perbuatan kafir. Mungkin dia melakukan, dia tidak tahu. Mungkin dia melakukan tanpa ada pengetahuan bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan mengkafirkan. Apalagi perbuatan yang tidak ada sama sekali mengkafirkan di dalamnya. Perbuatan-perbuatan maulid, ziarah kubur, syirik. Tanya sama orang yang berziarah kubur, apa di dalam keyakinan mereka mengatakan bahwasanya kubur dapat memberikan manfaat? Tidak, yang memberikan manfaat Allah, tapi melalui wasilah-wasilah yang sudah Allah atur di dalam muka bumi. Jadi seperti itu. Itu urusannya Allah dengan hambanya. Masuk di dalam situ, jangan kita masuk di ranah situ. Makanya pernah suatu saat sahabat Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah, dikenal hibbu bni hibbi Rasulillah, kecintaan anaknya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyidina Usama bin Zaid. Ini kecintaan anaknya kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu sama Rasulullah ini anak. Sampai-sampai di dalam sejarah dikatakan kalau Rasulullah tidak keluar berperang, Rasulullah memberikan pedangnya kepada salah satu dari dua orang, imma Sayyidina Ali atau Sayyidina Usama. Jadi ketika Rasulullah tidak ikut berperang, Rasulullah pasti ini pedangku dipegang oleh Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali keluar, kalau tidak Sayyidina Usama, antara salah satu dari mereka berdua. Begitu dicintai ini Sayyidina Usama. Pernah suatu saat Sayyidina Usama ikut peperangan Syariah daripada Syariah. Di satu peperangan ada seorang orang kafir membunuh. Ada orang kafir membunuh belasan. Jadi beberapa dari kaum muslimin dibunuh sama ini orang kafir. Sayyidina Usama kejar ini orang yang sudah membunuh orang kafir. Orang muslim dikejar sama Sayyidina Usama. Ini orang kafir membunuh, di depan matanya dia membunuh orang muslim. Dikejar sama Sayyidina Usama. Dikejar sama Sayyidina Usama, ketika mau dibunuh, orang tadi la ilaha illallah. Pasti apa ini orang mengatakan seperti ini? Pasti mengatakannya karena takut dibunuh, karena ini dia sudah bunuh orang muslim, beberapa muslim. Ketika mau dibunuh baru bilang la ilaha illallah sekarang. Kata Sayyidina Usama tidak, lanjut. Tapi ketika itu ada sahabat yang lain melihat, dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilaporkan kejadian tersebut, Rasulullah memanggil Sayyidina Usama. Ya Usama, ataqtulu rajul ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh seseorang setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, inna magala khaufan min saif. Ya Rasulullah, dia mengatakan seperti itu karena takut. Sudah musib, habis dia bunuh orang, sudah takut ini ya Rasulullah. Baru dia berucap seperti itu. Asyagakta ala galbi, kata Rasul. Kau sudah belah dadanya. Kau sudah tahu niatnya. Kau sudah tahu hatinya. Selalu Rasul, asyagakta ala galbi. Kaifa tasna bila ilaha illallah yaumil qiyamah. Apa nanti yang kau buat di hadapan la ilaha illallah nanti di hari kiamat? Apa yang engkau katakan di hadapan la ilaha illallah? Ini orang sudah mengatakan la ilaha illallah, tetap engkau bunuh. Apa nanti yang engkau katakan kepada la ilaha illallah nanti di hari kiamat? Famazala yukarriru, Rasulullah yukarriru. Kata Sayyidina Usama, senantiasa Rasulullah mengulang perkataan tersebut sampai saya mengatakan kepada diriku, seandainya saya baru masuk Islam pada saat itu. Bukan dari kemarin-kemarin masuk Islam. Seandainya saya baru masuk Islam pada saat itu. Jadi kenapa? Karena beratnya dari perkataan Rasulullah SAW. Jadi itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu perbuatan yang jelas itu secara zahir kita mengatakan itu secara zahir jelas-jelas pasti dia mengucapkannya karena takut soalnya habis membunuh kaum muslimin. Bahkan ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, araita idza qata ayadil yumna summa ladha bi syajara aqtuluhu. Ya Rasulullah, kalau ada orang motong tangan kananku, kemudian dia menghindar di pohon, kemudian dia yashhad an la ilaha illallah, kemudian dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, apakah saya bunuh? Kata Rasulullah, jangan. Ya Rasulullah, tangan kananku sudah dipotong ya Rasulullah. Kemudian dia menghindar di pohon, saya potong. Kata Rasulullah, jangan. Ya Rasulullah, tangan kananku, jangan. Fa innaka in qataltahu. Rasulullah bilang, jika kau bunuh, kau seperti keadaannya sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah, dan dia seperti keadaanmu sebelum kau membunuh dia. Bagaimana kehormatan seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kehormatan seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu agung. Darah yang mengalir dari kaum muslimin, satu darah yang mengalir ke tanah itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menggampangkan mengatakan syirik, kafir, bid'ah kecuali dengan ilmu, kecuali kita benar-benar tahu.
Apalagi kita tidak mengetahui, apalagi perbuatan yang jelas-jelas benar dikatakan syirik, dikatakan kafir yang melakukannya. Oh ini kafir, oh ini syirik. Dengan ilmu apa? Biarpun ente bisa kasyaf, tidak dipakai ilmu kasyaf di dalam syariat. Ilmu kasyaf ya beda urusannya. Syariat ya syariat tetap ditegakkan. Ilmu zahir yang dikedepankan. Oh saya tahu hatinya ini syirik dia. Tapi secara zahir dia tidak melakukan itu. Kita menghukumi secara zahir syariat. Jadi seperti fala tadkhul bainaka wa baina ibadillah wa baina azza wa jalla. Jangan kau masuk di situ katanya. Wa alam annaka yaumal qiyamah la yugalu lak lima lam tal'an fulan aw lima sakata anhu. Kata Imam Ghazali. Jadi ini yang memperbanyak laknat, kata Imam Ghazali, nanti di hari kiamat tidak ditanya kenapa kau melaknat, kenapa kau tidak laknat dia ini, kenapa kau tidak laknat ini. Tidak akan ditanya nanti di hari kiamat tentang hal seperti itu, kata Imam Ghazali. Yang boleh kita laknat, kata ulama, siapa yang boleh kita laknat? Yang boleh kita laknat yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan kafir atau yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang boleh dilaknat. Yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan kafir atau yang meninggal atau yang dilaknat oleh Allah seperti iblis. Tapi kata Imam Ghazali, seandainya ballau lam tal'an iblis tula umrik walam tashgal lisanaka bidzikri lam tus'al anhu. Yang sudah boleh jelas-jelas kita dibolehkan untuk melaknatnya seperti iblis. Boleh kita melaknat iblis. Tapi nanti di hari kiamat tidak, kalau kita tidak laknat dia tidak ditanya kenapa kau tidak laknat iblis. Padahal boleh kita laknat, tapi tidak ditanya kenapa kau tidak laknat iblis. Jadikan iblis musuhmu, jadikan iblis musuhmu, tapi tidak, kalau kau tidak laknat pun tidak akan nanti ditanya oleh, kata Imam Ghazali, lau lam tal'an iblis tula umrik wa lam tashgal lisanaka bidzikri lam tus'al anhu. Tidak akan ditanya. Wa idza la'anta ahadan tulibta bihi wa su'ilta anhu. Jika engkau melaknat seseorang, kata Imam Ghazali, tulibta bihi, engkau akan dituntut dengannya, wa su'ilta anhu, dan akan ditanya tentangnya. Wala tadhummanna syai'an min khalqillah faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhummu ta'abradi uqat wa kana idza ishtaha syai'an agalah wa illa tarakah. Kata Imam Ghazali, wala tadhummanna syai'an, jangan engkau mencaci, jangan engkau menjelekkan sesuatu daripada ciptaannya Allah. Dikasih contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhummu ta'amur radi. Rasulullah bahkan makanan yang tidak enak pun Rasulullah tidak mencelanya. Idza ishtaha akala wa illa taraka. Rasulullah, sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ishtaha akala. Ada makanan dia suka dimakan. Wa illa taraka. Jika tidak, Rasulullah tinggalkan. Nah, ini yang keenam yang harus kita jaga lisan kita darinya. Kemudian yang ketujuh, ad-du'a alal khalqi, kata Imam Ghazali. Kita jaga lisan kita, ad-du'a alal khalqi, mendoakan buruk kepada orang lain, mendoakan buruk kepada makhluk. Ihfad lisanaka anid du'a ala ahadin min khalqillah. Jagalah lisanmu dari mendoakan buruk kepada seseorang daripada makhluk Allah. Wa in zalamaka, walaupun dia menzolimimu. Wakil amrahu ilallah, dan serahkan perkara, kalau dia menzolimi kita, serahkan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan, kata Imam Ghazali, boleh dibolehkan, bahkan doa yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan, ulama mengatakan, doanya orang kafir yang terzolimi Allah kabulkan. Bagaimana doanya orang yang beriman yang terzolimi. Jadi doanya orang yang terzolimi mustajab. Tapi lebih bagus daripada itu, lebih baik daripada itu, jika kita tidak mendoakan keburukan atas yang menzolimi kita. Itu lebih bagus. Kalau kita mendoakan zalim, boleh. Secara kebolehan, boleh. Tapi kata Imam Ghazali, ada hadis, hati-hati. Innal mazlum la yadlu ala zalimihi hatta yukafi'uhu summa yabqa li zalim fadlun indahu yutalibuhu yaumal qiyamah. Hati-hati, kata Imam Ghazali. Sesungguhnya mazlum la yad'u ala zalim. Ada orang yang terzolimi mendoakan orang yang menzoliminya sampai dibalas. Tapi karena dia mendoakannya, ada orang seperti itu, dizolimi sedikit, didoakannya parah. Dizolimi hartanya, dizolimi sedikit, dia zolimi 7 keturunan kau begini. Itu kata Imam Ghazali, nanti di hari kiamat orang yang menzolimi itu sudah jadi orang zalim, orang
orang yang zalim jadi orang yang terzolimi. Nanti dia tuntut itu yang mendoakan jelek dari dia lebih daripada kezoliman tadi, nanti di hari kiamat dituntut. Karena apa? Dia mendoakan sudah terlalu baik, lebih daripada yang kezoliman yang dia buat. Jadi lebih kezoliman yang dia dapatkan, dia mendoakan lebih dari kezoliman. Nanti si zalim akan menjadi mazlum di hari kiamat, yang menuntut si mazlum di dunia, dia yang menjadi zalim nanti di hari kiamat. Jadi seperti itu. Jadi usahakan selalu terucap, khususnya orang tua kepada anak, karena lisannya orang tua sudah menjadi lisan, bukan lagi lisan yang biasa khususnya kepada anaknya. Orang tua kepada anaknya, ketika anaknya melakukan kesalahan, ketika anaknya melakukan suatu kesalahan atau suatu perkara yang buruk, selalu doakan kebaikan. Karena lisannya orang tua kepada anak itu sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biasakan diri kita untuk doa yang jelek. Selalu doa yang baik. Allah yahdik, Allah yafadak, Allah yanfa'ak, Allah yuslihak, Allah perbaiki kau, Allah berikan hidayah sama kau, Allah yutammim taksirak, Allah sempurnakan kekuranganmu. Doa-doa yang seperti itu, kita juga akan mendapatkan manfaat darinya. Wa tawwala ba'dun nas lisanahu fil hajjaj faqala ba'du salaf innallaha la yantaqimu lil hajjaj mimman ta'arrada lahu bil lisani kama yantaqimu minal hajjaj liman zalama. Kata Imam Ghazali, sebagian orang banyak menzolimi, sebagian orang banyak menggibahi Hajjaj. Nanti di hari kiamat Hajjaj yang banyak kezalimannya, tapi nanti di hari kiamat dia akan meminta tanggung jawab kepada orang-orang yang menggibahi dia di dunia, kata Imam Ghazali. Jadi itu seperti contoh. Jadi contoh dakwah alal khair. Jangan biasakan lisan kita untuk mendoa kejelekan. Usahakan doa kebaikan kepada orang lain. Barang siapa berdoa kebaikan kepada orang lain, sesungguhnya malaikat akan berkata, wa anta kadzalik, dan engkau akan mendapatkan seperti itu juga. Kita doakan kebaikan. Doanya orang terzolimi mustajab. Kita manfaatkan doa mustajab tersebut untuk doa-doa yang baik untuk diri kita. Adapun dia, kata Imam Ghazali, sudah serahkan urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Jadi bagaimana nanti urusannya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih baik. Jadi ini yang terbaik yang Imam Ghazali ajarkan kepada kita. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berdarah, Rasulullah berusaha menadah darah tadi. Ditahan sama Rasulullah darah tadi agar tidak jatuh ke bumi. Kalau jatuh ke bumi, pasti Allah akan azab suatu kaum yang menjatuhkan darah nabinya ke bumi. Tapi Rasulullah tak ada. Doakan ya Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Disuruh doakan yang jelek, Rasulullah bilang, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayat sama kaumku, mereka tidak tahu saya nama. Mereka tidak mengetahui. Ada seorang sahabat ketika perang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kaum muslimin memerangi, tidak menang-menang, sampai beberapa hari tidak menang-menang. Akhirnya mereka datang, ya Rasulullah doakan, kami sudah tidak menang-menang lawan mereka. Kata Rasulullah, Allahumma hdihim wa atihim musliman. Ya Allah, berikan hidayah sama mereka, datangkan mereka kepada kami muslim. Setelah Rasulullah mendoakan, mereka datang Islam, menyerah sama Rasulullah dan masuk Islam berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ghazali, kita jaga daripada doa buruk kepada makhluk. Yang ke-8, yang terakhir, kata Imam Ghazali, kita jaga lisan kita, al-mizah was sukhriyah wal istihza bin nas. Kita jaga daripada bercanda yang kelewatan, sukhriyah saling ngejek, istihza saling ngejek, saling memanggil dengan panggilan-panggilan jelek kepada orang-orang. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Janganlah kalian mengejek satu sama lain, mungkin yang kalian ejek lebih baik daripada kalian. Fahfad lisanaka minhu fa innahu yuriqul ma'ul wajh wa yuskitul mahaba wa yastajirrul wahsyata wa yudhil qulub. Kata Imam Ghazali, jaga lisan kita daripada mengejek. Karena mengejek itu yuskitul mahabah, menjatuhkan haibah seseorang. Wa yastajirrul wahsya, akan mendatangkan wahsya, keretakan. Wa yudhil qulub,
akan menyakiti hati. Wa huwa mabda'ul lajaj wat tasarrum. Sesungguhnya saling mengejek tersebut permulaan daripada kegaduhan, permulaan daripada pertengkaran. Wa magrisul hikid fil qulub fala tumazi ahadan. Dan yang paling pertama yang menanamkan hikid, menanamkan kebencian di dalam hati, ya dimulai daripada saling mengejek. Wa in mazahaka ghairuk fala tujibu arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa kun minal ladzina idza marru bil lagwi marru kirama. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang yang bercanda dengan engkau, canda dalam artian canda yang sudah kelewatan, canda yang bukan pada tempatnya, kata Imam Ghazali, fala tujibu arid anhum, jangan engkau tanggapi, wa'arid, dan berpaling dari hal tersebut. Jadilah orang-orang yang apabila marru bil lagwi marru kiraman, apabila mereka lewat dengan suatu lagu, suatu perkara yang tidak ada kepentingan, suatu perkara yang tidak ada pentingnya, marru kiraman, mereka memuliakan diri mereka untuk masuk di dalam hal tersebut. Jadi ini saja yang dapat dinasihati oleh kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa la minkum. Alhamdulillah, penjelasan tentang ihfad lisanaka, untuk menjaga lisan itu. Jadi ada beberapa tadi yang disampaikan kepada kita sekalian. Di antaranya, jangan pernah kita melaknat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya contoh, ada angin kencang, ini angin mal'un jahannam, ini tidak boleh kita. Nah ini, karena mengikuti ilmu, jangan sekali-sekali kita melaknat. Atau mungkin tsunami datang, kita laknat air laut yang datang. Ini ciptaan Tuhan, tidak boleh kita melaknat. Yang berikutnya tadi, begitu juga tidak boleh mengkafirkan satu sama lain, kecuali sudah jelas kalau Allah menjelaskan tentang hal tersebut atau yang dilaknat. Seperti Fir'aun, itu sudah dilaknat sama Tuhan, memang kita harus laknat, itu yang sudah jelas. Tapi jangan orang tadi ini kita main kafir, laknat sana sini, yang muslim dibilang kafir, giliran orang kafir non muslim, kurang ajar. Nah ini, jadi dibolak-balikan, ini banyak. Jadi tidak boleh orang kafir itu tidak boleh dibilang kafir. Iya, padahal Tuhan bilang, ya qul ya ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budun. Tapi yang muslim boleh dikafirkan, yang kafir tidak boleh. Nah, ini perlu ditempeleng, ini bukan dilaknat lagi yang begini ini. Jadi banyak kadang kita yang dilaknat itu orang-orang yang baca maulid, yang dikafirkan itu yang baca maulid, yang datang ziarah kubur. Iya, ini ziarah kubur, minta sama kubur. Siapa yang minta sama kubur? Kalau ente iya minta sama kubur. Nah itu. Jadi begitu penting sebuah penjelasan tentang ilmu. Ya dikatakan orang kalau tidak berilmu seperti anak kecil, jadi apa saja diambil sama dia. Yang menjelaskan itu siapa? Orang-orang yang ahli, yang membidangi. Ya datang satu orang bertanya, Beb, itu kan apa Valentine's Day, itu kan hari kasih sayang. Iya, tidak boleh kita larang. Iya, cara berpikir ente kasih sayang, bukan kasih sayang ke sebuga. Itu. Tapi secara agama tidak diterima yang begitu, bukan kasih sayang. Jadi ada agama yang menjelaskan. Makanya sesuatu yang baik itu al-hasan huwa ma hasanu syara'. Yang baik itu sesuai syariat, bukan sesuai akal fikiran kita, otak-otak kita, cara berpikir kita. Kalau syariat bilang bagus, ya bagus. Walaupun otak kita bilang tidak bagus, tidak bisa. Nah, itu yang menjelaskan tentang kebaikan manusia itu terbatas kemampuannya. Yang menjelaskan siapa? Syariat. Syariat itu landasannya apa? Ya Al-Quran, hadis, itu landasannya. Nah itu tadi. Yang berikutnya, jangan sekali-sekali kita mendoakan orang yang tidak baik. Nah, tadi sudah disampaikan, walaka misl. Kalau kita doakan tetangga kita supaya kaya besar, yang pertama dapat ente. Makanya anak setiap ketemu orang, ada bilang mudah-mudahan kawin lagi ente, biar anak dapat duluan.
Abu Nawas. Jadi selalu kita mendoakan orang yang baik, biar kebaikan itu kita dapatkan duluan. Iya, kita kenal siapa namanya, anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Muhammad. Itu tidak pernah mendoakan keluarganya. Yang dia doakan pertama apa? Tetangganya. Sehingga anak-anaknya cemburu, bertanya sama ibunya, "Mi, kita dengar ini tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, samping ini semua mereka didoakan." Dia bilang aljar gabladar. Iya, dia menerjemahkan lain. Aljar gabladar, kalau kita mau beli rumah, kalau kita mau tinggal satu rumah, dilihat dulu tetangganya. Kalau bagus tetangganya ya. Jadi aljar gabladar. Tapi Sayyidatul Fatimah menerjemahkan lain. Yang dia terjemahkan bahwa mendahulukan tetangga yang ada, sehingga doanya dia doakan dulu tetangga-tetangganya. Ya khair. Kalau kita tidak, tetangga beli kipas angin, kita yang terputar setengah mati. Nah, ini beda, apalagi mau mendoakan. La haula wala quwata illa billah. Yang berikutnya tadi dijelaskan tentang dakwatul madlum. Nah, ini doa-doa orang yang dizalimi. Jadi orang yang dizalimi itu walaupun dia kafir, dalam sebuah syair dikatakan, la tadlimanna idza ma kunta muqtadir, fadzulmu marta'ahu yaqdi ila nadam, tanamu ainak wal madlumun muntabihun, yad'u alaiku ainullah lam tanami. Tidak boleh kita menzalimi. Kita bisa tidur, tapi orang yang dizalimi tidak pernah tidur, dan Tuhan itu tidak pernah tidur. Orang yang dizalimi itu mendoakan macam-macam musibah kena kita. Itu. Ini banyak. Kadang ya terus terang biasa terjadi sama orang-orang yang punya kedudukan. Datang orang dari kampung minta tanda tangan, minta kebijakan, padahal bisa kita lakukan. Tapi kita sombong mengatakan, "Oh, minta maaf, saya tidak bisa, saya sibuk." Ini mendoakan yang tidak-tidak. Apa yang dia doakan? Mudah-mudahan pejabat itu kena stroke. Nah, banyak pejabat kita begitu habis masa jabatan kena stroke karena doa-doa mereka itu. Iya, sudah jauh dari kampung, tinggalkan suami, tinggalkan anak, tinggalkan ini, datang minta kebijakan. Sesuatu yang bisa kita kerjakan, dia sudah jauh, sudah capek, sudah setengah mati, kita pun bilang, "Minta maaf, jangan ketemu, saya lagi sibuk." Padahal tidak ada sibuknya sama sekali. Nah, itu. Jadi hati-hati dengan doa orang-orang yang terzalimi. Nah, tadi juga disampaikan, alhamdulillah, jangan kita mendoakan melebihi juga. Akhirnya nanti dia terzalimi, lebih terzalimi dia daripada kita di akhirat nanti. Karena yang dia buat hanya satu, tapi kita menzaliminya 7 turunan. Iya, nanti buat begitu, mudah-mudahan ente fager 7 turunan. La haula wala quwata. Yang berikutnya, yang terakhir, tidak boleh saling mengolok-olok atau mengejek. Ini kita kan ada istilah-istilah yang kita buat kepada teman-teman kita. Kalau dia penjual minyak tanah, siapa? Udin minyak tanah. Iya. Kalau dia sama masing-masing. Nah, itu yang terakhir tadi yang dijelaskan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bermanfaat, masuk ke telinga kanan, tidak keluar-keluar. Baiklah, kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Salim. Falyatafaddal. Gum. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mukrimina bi syahri Rajab wa yusamma aidan bi syahril asab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wal ashab wa anzalallahu lahum an-ni'mah ilal abad. Allahumma aqbil du'aana wa amalana fi hadha syahr Rajab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih sampai sekarang memberikan kita nikmat, berupa nikmat hidup, nikmat sehat, kesempatan, sehingga kita dapat sampai di bulan Rajab yang Muharram ini, bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab salah satu bulan haram, yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalamnya kita dianjurkan untuk melakukan puasa. Barang siapa yang berpuasa di hari Kamis, Jumat, Sabtu,
pada bulan haram, termasuk bulan Rajab ini, Kamis, Jumat, Sabtu, maka dia seperti beribadah 700 tahun. 700 tahun. Sebagian orang mengatakan bahwa kita tidak boleh mengkhususkan puasa di bulan-bulan tertentu, seperti di bulan Rajab. Katanya tidak ada hadisnya. Bukan kita yang mengkhususkan bulan Rajab ini. Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah bilang di dalam satu tahun ada 12 bulan, dan 4 bulan ini adalah bulan haram. Allah sendiri yang khususkan bahwa bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Alhamdulillah, yang mana kita masih sampai di mana? Di bulan Rajab. Nanti kita akan mendapati bulan berikutnya, insya Allah bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah syahrnya Allah atau bulannya Allah, sedangkan Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkah, dengan usaha beliau kita masih menikmati nikmat Islam yang beliau bawa dengan susah, dengan darah. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berterima kasih. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini dengan agama yang sempurna. Ditinggalkannya agama Islam ini dalam keadaan sempurna, sangat sempurna. Kita diajarkan di agama ini, di dalam Islam, diajarkan oleh Nabi SAW daripada kita masuk WC sudah diajarkan. Bagaimana masuk WC, adab-adab, bagaimana masuk masjid, bagaimana cara kita berjalan, bagaimana masuk rumah, itu diajarkan semua oleh Nabi SAW. Diajarkan juga dengan doa-doanya. Barang siapa yang keluar rumah dengan berkata, "Man qala inda khuruji minal bait, amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah", yuqalu lahu faqad hudit wa kufit wa wukit wa tanaha anhu syaitan. Barang siapa yang keluar dari rumahnya mengatakan, "Bismillah, amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah", maka dikatakan untuk dia bahwa kamu sudah dijaga, kamu sudah dicukupi, kamu sudah diberi hidayah, dan juga kamu terhindar dari syaitan. Maka suatu ketika begitu juga kita makan, ya, diajarkan kita untuk membaca doa. Suatu ketika bertemu satu syaitan dengan syaitan yang lain, karena setiap kita ini mempunyai syaitan yang terus mengganggu kita. Kata Nabi, iya, Nabi Muhammad SAW punya syaitan juga. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, apakah kau punya syaitan juga yang mengikuti kamu? Iya, tapi sudah masuk Islam, sudah diislamkan sama Nabi SAW. Suatu ketika bertemu ini dua syaitan, yang satu kurus, yang satu gemuk. Satu kurus, satu gemuk. Yang gemuk bertanya sama yang kurus, bro, kamu kurus sekali, katanya. Kurus sekali, iya bro. Ini saya sama orang ini, dia Masya Allah, ibadullah, hamba Allah yang selalu membaca doa di setiap pekerjaannya. Dia mau keluar rumah, dia baca doa, oh saya tidak bisa ikut. Masuk rumah, dia baca doa, oh saya tidak bisa ikut. Ketika makan, dia baca doa lagi, saya tidak bisa ikut makan sama dia. Ketika menjimai istrinya, begitu juga, dia membaca doa sehingga dia tidak bisa ikut. Ditanyalah kembali, kenapa kau gemuk sekali? Gemuk sekali, berlemak, sehat. Oh iya, ini temanku ini tidak pernah baca doa. Keluar rumah, oh ikut saya. Pergi masuk rumah, ikut saya. Ketika makan begitu juga, saya ikut karena dia tidak baca doa. Begitu juga ketika dia menjimai istrinya, saya juga ikut, katanya. Makanya kalau hati-hati yang menjimai istrinya tidak membaca doa, hati-hati, syaitan ikut juga, ikut serta.
Masya Allah, alhamdulillah, begitu. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Setiap kelakuan kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan kita banyak sunnahnya, sunnahnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'an lan tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati." Katanya, saya sudah meninggalkan kepada kalian dua. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan pernah sesat. Apa yang pertama? Adalah kitabullah. Setiap dari kita wajib harus membaca Al-Quran. Itu adalah pedoman kita, kita. Yang kedua adalah sunnati, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sabda lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan dari golonganku. Hati-hati. Yang membenci sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bukan dari golongan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Rafi'i mengatakan, hati-hati yang selalu memandang enteng sunnah atau meninggalkan sunnah dan memandang enteng, itu diragukan dia punya syahadat. Kenapa? Karena dia meragukan sunnah. Termasuk sunnah yang paling sering ditinggalkan apa? Sunnah ini, sunnah siwak, siwak. Bentuknya kecil, fadilahnya besar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaah bighairi siwak." 2 rakaat saja dengan siwak, kamu pakai siwak gosok berapa kali? Tek. Salat 2 rakaat khairun min sab'ina rakaah bighairi siwak. Lebih bagus, lebih afdal 2 rakaat itu daripada 70 rakaat. Gara-gara apa? Siwak, benda kecil. Bagaimana kalau tidak ada siwak? Katanya siwak boleh pakai sesuatu yang kasar. Selalu imam mengingatkan siwak walaupun pakai ujung baju. Yang penting kasar. Boleh juga pakai jari, pakai jari. Kalau jarinya kasar boleh pakai jari, tapi dengan syarat bukan jarinya, jari temannya atau jari orang lain. Iya, kalau jarinya sendiri tidak dapat sunnah, harus jari temannya atau orang lain. Biasa kalau bekerja keras jarinya kasar, itu boleh dipakai siwak, tapi jangan pakai sendiri, pakaikan temannya. Itu siwak. Suatu ketika, masya Allah, termasuk di luar sana mereka membuat odol dari siwak, namanya miswak. Mereka meneliti, dibuat itu cairan, ditanam cairan satu air tabung, dalamnya air, ditanam ditaruh di situ siwak, direndam dengan tabung isinya bakteri. Kemudian dituang itu air yang rendaman siwak itu, dituang di bakteri situ, mati semua. Allah, itu siwak. Mereka buat di luar sana, buat odol namanya miswak. Begitu juga siwak ini Allah jadikan kemenangan untuk orang muslim. Pernah di zaman khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di futuhatnya, di sebagian peperangannya, berpikir Sayyidina Umar, bagaimana ini? Pasukan muslimin sedikit, sedangkan pasukan kafir banyak. Orang-orang musyrik, orang kafir banyak. Bagaimana? Jadi kalau mereka perang itu ada yang mengintai, pakai kuda, mengintai di atas gunung. Pasukan muslim sekian. Mudah ini. Ketika dipantau, Sayyidina Umar, bagaimana caranya supaya umat muslim menang? Kita harus lakukan sunnah. Disuruh apa? Suruh semua pasukan cari siwak. Ayo bersiwak sama-sama. Bersiwak. Ini yang mantau ini dikira, orang muslim makan kayu. Saking kelaparannya. Langsung lari mereka kembali ke rombongannya. Takut. Dan mengabarkan kepada jenderal atau pemimpin kaum kafir tadi. Mengatakan bahwa kaum muslimin makan kayu, kelaparan mereka, apalagi kita akan dimakan nanti. Dengan itu Allah jadikan ketakutan di dalam hati-hati orang kafir, sehingga itu menang tanpa ada peperangan. Insya Allah hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Dengan ini insya Allah kita akan mulai melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW, khususnya siwak, karena siwak ini sudah di akhir zaman kita sudah melupakan yang namanya sunnah siwak.
siwak. Lebih afdal kalau pakai siwak, bukan pakai ujung baju atau pakai jari. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mendengarkan tadi beberapa penjelasan. Di antaranya adalah fadilah bulan Rajab. Jadi Rajab atau dalam Islam ibadah itu ada variasi, dan Islam juga memberikan kita motivasi untuk selalu bekerja karena di sana ada zakat. Bagaimana kita mau mengeluarkan zakat kalau kita tidak punya apa-apa? Di ibadah dalam Islam ada waktu dan tempat yang ditentukan. Ada waktu-waktu yang dilewati itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Iya. Waktu salat sudah ditentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktu-waktunya sudah. Ya, ibadah hari ini yang kita kerjakan. Allah belum minta untuk besok. Besok nanti ibadah ada waktunya. Tapi kita tidak usah ragu dengan rezeki kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan, Anda ini berangkat naik pesawat. Anda tidak kenal siapa pilot, tapi Anda naik pesawat, di pesawat tenang. Iya. Anda pergi naik mobil, kadang kita tidak tahu siapa sopirnya, tapi kita naik bis itu kita tenang. Bagaimana Anda tinggal di dunia, kenal sama Allah, Anda tidak tenang. Anda kenal pemiliknya, Anda selalu mengucapkan zikirnya, tapi Anda tidak tenang. Nah, ini itu yang pertama tadi kita dijelaskan tentang bulan Rajab yang kita selalu tambah terus ibadah. Ini mulai start kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi sudah latihannya terus ini. Dari Rajab masuk Sya'ban latihan makin keras, begitu di Ramadan sudah tidak kaget. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, ya kita setiap keluar rumah tadi ajarkan oleh Nabi sudah mengajarkan, sudah lengkap, selesai. Makanya ayat yang terakhir turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Sudah lengkap. Doa apa yang kita tidak dapat? Pekerjaan apa yang tidak kita dapat? Kita diberikan uswatun hasanah baginda Nabi. Kita diajarkan tadi, kalau keluar rumah ya baca doa. Hidup ini kalau dicabut keberkahan selesai. Tidak akan ada. Tidak akan nikmat. Tapi kalau keberkahan itu ada, tadi ada salah seorang murid daripada Imam Syafi'i. Dia ini gajinya 5 dinar. Dia datang sama gurunya Imam Syafi'i, "Ya Imam, saya ini gaji 5 dinar tidak cukup untuk anak istri." Dia melapor, kata Imam Syafi'i, "Kasih tahu majikanmu kasih 4 dinar." La haula wala quwata illa billah. Bukan ditambah, dikasih kurang. Dia melapor sama majikan, kasih kurang. Dalam pengurangan itu tidak cukup juga. Datang lagi sama Imam Syafi'i, "Ya Imam, tidak cukup." Kata Imam Syafi'i, "Ente kasih tahu, minta kasih kurang jadi 3 dinar sebulan." 3 dinar, subhanallah, sebulan cukup. Dia bingung, dia datang sama Imam Syafi'i, "Ya Imam, bagaimana ini? Kok bisa cukup? Yang tadinya 5 sekarang 3 cukup." "Iya, ente banyak bekerja, tapi yang harus, ya ente banyak nganggur, yang harusnya gaji itu tidak boleh jalan sama ente. Itu yang mengangkat keberkahan sehingga berapapun tidak cukup buat ente." Subhanallah. Kita lihat pejabat kita, gajinya tinggi, tunjangan keluarga, tunjangan rumah, ditunjang-tunjang semua ada, tapi di penghujung masih ada utang di bank. Allah cabut keberkahan. Jadi ada satu kondektur itu yang bantu sopir, ya, dia datang melapor sama gurunya, "Ustaz, saya ini tidak cukup." Ustaznya bilang, "Bagaimana mau cukup? Karcis itu ente tidak robek, ente ambil fulusnya, karcis dipegang-pegang saja, tidak dirobek." Ya, coba jangan lakukan itu. Gaji itu saja yang ente makan. Subhanallah, mencukupi. Nah, ini keberkahan itu sesuatu yang cukup. Tapi kalau keberkahan dicabut,
tidak akan mencukupi berapapun anggaran yang negeri kita. Lihat apa yang telah dipinjam ke Cina, berapa miliar sekarang, berapa triliun. Tidak cuma itu uang pajak, tidak cuma itu uang haji, iya, uang parkir, semua uang sudah ke sana semua, tapi tidak cukup-cukup, semua diambil. Iya, sekarang apa yang tidak mau dipajak? Sudah turun ini wali kota, apa lagi mau dipajak? Tinggal dilihat. Nah, itu. Jadi keberkahan itu kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita mendapat keberkahan tadi. Yang banyak sunnah yang banyak kita lupakan tadi itu adalah siwak. Nabi juga menyampaikan, laula an asuka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan, setiap salat itu saya perintahkan untuk supaya bersiwak. Iya. Ini siwak juga banyak orang merasa jijik. Jadi kalau cuma memang tadi itu agak aneh sedikit. Jadi tidak boleh tangan sendiri, tangannya teman. Ente ambil tangannya baru ente gigit. Jadi ya kita di majelis ini ya kita memulai. Kita coba cari siwak setiap dari kita yang kecil-kecil. Nanti orang-orang yang melihat majelis ini semua bisa mengikuti. Jadi apa yang dijelaskan, sekecil apa penjelasan itu, ya kita memulai. Khususnya di bulan yang penuh berkah ini, kalau ada yang belum biasa cari. Kita cari berapa siwak, kita taruh di kantong tiap salat, kita memulai. Jadi tidak menunggu. Jangan nanti tunggu Jibril lagi turun, Nabi lagi turun, so tidak ada. Ya, apa yang disampaikan oleh para asatidzah kita, ya kita mulai. Siapa lagi? Ya? Baiklah, kita akan mendengarkan Dr. Fahmi Jawaz. Falyatafaddal. Ya? Oh tidak, di sini jam 12 isanya, tenang saja. Jangan jatuh, kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جماعة رحمة الله. قال صاحب المقام الحبيب عدروس بن سالم الجفري توبوا إلى الله يمنحكم مواهبه من الذنوب التي في العنق أكلال. توبوا إلى الله يمنحك مواهبه من الذنوب التي في العنق أكلال. Artinya apa? Segera kalian bertobat kepada Allah. Kata guru tua ini. Kenapa? Kalau engkau bertobat kepada Allah, bertaubat taubatan nasuha, maka Allah akan memberikan kepadamu anugerah, yaitu dihilangkan beban sesuatu yang selalu bergantung-gantung di lehermu. Semakin banyak dosa yang kau lakukan, semakin berat beban itu. Maka bagaimana caranya menghilangkan beban? Kata guru tua, segera bertobat. Karena perjalanan panjang menuju akhirat ini begitu panjang, dan perjalanan kita ini dimulai dari alam arwah, kemudian ke alam rahim, kemudian ke alam dunia sekarang ini. Ini dunia mazra'atun lil akhirah, tempat bercocok tanam. Insyaallah kita akan petik nanti di akhirat. Kemudian setelah ini ada yang namanya kematian, dan kita ini pasti akan mati, dan masing-masing kita ini akan dipertanyakan dan mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan. Setelah datang ajal, roh dan jasad berpisah, dan disitulah manusia akan merasakan an-naza', bagaimana dahsyatnya itu roh akan keluar dari jasad inda sakarat, ya. Kemudian setelah itu ke alam barzah, kemudian ke alam akhirat. Perjalanan panjang. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita untuk agar supaya
perjalanan kita ini ringan, mudah, kata guru tua, segera bertobat. Segera bertobat. Dan beruntunglah kita yang hadir di sini, yang hadir di majlis-majlis ta'lim seperti ini. Kita selalu mengobati hati kita. Hati kita ini kadang berpenyakit, penyakitnya banyak. Wa na'udzubillah min dzalik. Hati menjadi keras, ini membatu, ya, membeku. Nah, bagaimana caranya melembutkan hati ini? Di antaranya banyak mendengarkan nasihat. Nah, di mana itu? Di majlis-majlis ta'lim seperti ini. Banyak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, dan juga apa? Zikrul maut, banyak mengingat kematian. Taubat ini ya jamaah, ini merupakan pintu keselamatan kita. Karena masing-masing kita ini punya dosa. Setiap hari kita berdosa. Makanya istighfar yahtaju ila istighfar. Istighfar kita ini membutuhkan istighfar. Sampai berbusa ente punya lisan beristighfar terus. Karena banyak dosa Rasulullah saja setiap hari sampai 70 sampai 100 kali beristighfar. Padahal Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya. Dan yang terakhir, orang yang bertaubat itu dari dosa. Karena ketika kita melakukan dosa, di saat itu engkau hina. Tapi ketika engkau bangkit dari dosa, engkau segera bertobat kepada Allah dari dosa yang pernah kita lakukan, maka Allah akan angkat derajat kita. Dari hina menjadi mulia. Dari hina Allah angkat derajat, luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan dalam hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza taba ansallah al-hafazata wa jawarihahu wa athara." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hamba Allah jika dia bertaubat taubatan nasuha, ansallah, Allah akan menjadikan, ansallahu al-hafazata, yakni al-malaikah, Allah akan menjadikan malaikat itu yang mencatat maksiat dosa yang pernah kita lakukan menjadi lupa. Bahkan bukan hanya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jawarihahu, anggota tubuhnya yang pernah melakukan maksiat, tangan, kaki, Allah akan jadikan apa? Lupa. Loh, kok bisa lupa? Tangan dan kaki. Karena pada hari kiamat nanti, ya jamaah, dia akan berkata-kata. Dalam surah Yasin kita semua hafal bagaimana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari itu, ya, kami akan kunci rapat-rapat mulut, lisan terkunci, tidak bisa berbicara. Apa yang berbicara? Aydihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan begitu juga kaki kita akan memberikan kesaksian. Jadi tidak ada yang luput dari kesaksian. Semuanya ada rekam jejak. Tangan merekam jejak, kaki merekam jejak. Tapi subhanallah, orang yang pernah melakukan maksiat dan dosa, kemudian dia bertobat, bukan hanya Allah jadikan para malaikat itu lupa, tapi anggota tubuhnya Allah jadikan lupa. Tidak bisa dia berkata-kata. Mau ingin memberikan kesaksian bahwa si fulan pernah melakukan dosa, Allah jadikan dia lupa. Kenapa? Karena kemuliaan orang yang bertobat, taubatan nasuha. Bahkan bukan hanya itu, wa jawarihahu wa athara. Wa athara ini tempat-tempat atau bekas-bekas tempat yang pernah dijadikan untuk maksiat, Allah jadikan apa? Lupa. Kok bisa? Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha.
wa akhrajatil ard athqalaha wa qala insanu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apa artinya? Pada hari itu bumi akan bercerita. Ajib ya. Pada hari itu bumi akan bercerita. Rasulullah ditanya, mereka akan bercerita apa ya Rasulullah? Dia akan memberikan kesaksian nanti pada hari kiamat atas semua yang pernah kita lakukan di atas punggungnya. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang bertaubat taubatan nasuha bukan hanya para malaikat, Allah akan jadikan lupa, anggota tubuhnya lupa, dan apa? Tempat-tempat yang pernah dia lakukan atau bekas-bekas tempat yang pernah dia lakukan maksiat, Allah jadikan lupa. Karena pada hari kiamat nanti dia akan berbicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbara. Maka beruntunglah bagi mereka yang bertaubat taubatan nasuha. Qala Habib Idrus, wa tubu ilallah yamnahuka mawahibuhu min adh-dhunubi allati fil 'unuki aglalu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. At-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lah. Orang yang bertaubat taubatan nasuha dari dosa, kama la dhanba lah, seperti orang tidak ada dosa sama sekali. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diingatkan untuk taubatan nasuha. Cuma saya curiga sama beliau ini, jadi menyampaikan pakai rekam jejak. Ini bahasanya 01. Ya saya curiga Anda ini 01. Bagus itu. Iya. Kecurigaan saya makin mantap kepada Anda. Karena rekam jejak ini hanya Pak Anies yang selalu berbicara tentang rekam jejak. Rekam jejaknya bagus. Jadi iya, kita ke depan akan pemilihan presiden. Ya, presiden itu hanya satu, tidak dua dan tidak tiga. Iya, satu yang terpilih dari yang tiga, pilihlah satu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini, mudah-mudahan Allah menambah keimanan kita, mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, Allah bukakan kita rezeki, kedatangan kita, duduk kita, berlama-lama kita di masjid ini tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap malaikat penjaga masjid selalu mendoakan kita. Apa doa mereka? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah hamba-hambaku yang mereka berlama-lama di masjid. Orang yang suka cinta kepada masjid mempunyai keistimewaan yang Allah berikan. Dikatakan sab'atu yudhilluhumullahu fi dhilli. Ada 7 kelompok di akhirat nanti, di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Mungkin kita tujuannya datang ke majelis tapi sudah ada masjidnya di dalam. Kita tadinya tujuannya mudah-mudahan semua dosa kita Allah ampuni dan Allah berikan kita umur yang panjang. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik, azai magfiratik, salamata min kulli ithmin, ghanimata min kulli birrin, fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma arham du'fana, ajazat tabibu fadawina, dhaharal fasadu fanajjina, daqat hilatuna fakrimna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.